Panas sekali. Apa aku diracuni? Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu, ikuti aku atau kubunuh kau. Dasar perempuan brengsek seperti kelinci, kemana dia pergi? Ikut aku. Jangan banyak bicara, cepat. Kalau tidak menemukannya, hati-hati yang Master PI akan memenggal kepala kita. Kakak, cepat ke sini, ada orang. Biar aku lihat. Pria pergi. Cepat panggil. Jangan ganggu urusan tuan. Mainnya kotor sekali. Jangan teriak. Kalau begitu lepaskan aku. Tadi aku membantumu, sekarang giliranmu membantuku. Tidak. Jangan di sini, bajingan ini berani-beraninya melakukan ini padaku. Orang ini kok mirip dengan bajingan Kaiser itu? Mirip sekali, om ini cukup tampan. Sayang sekali kalau dibunuh. Cukup ganteng. Tekniknya juga lumayan, ya udah dia saja. Bangun. Aduh, jelas-jelas kamu yang tidur denganku, kok malah terlihat seperti aku yang mengambil keuntungan. Aku kan punya kebersihan tinggi, tapi malah diperlakukan begini sama perempuan ini. Om, jujur saja, kemarin adalah pertama kalinya untukku. Apa yang kamu lakukan? Kalung ini, jangan-jangan. Hei, apa kamu dengar? Aku bilang kamu harus bertanggung jawab padaku. Di kartu ini ada 1 juta, menikahlah denganku. Uang ini jadi milikmu. Kurang. Kalau kurang aku tambah lagi. Menikah ya? Ayo sekarang juga. Pintar juga kamu. Sudah, sekarang surat nikahnya selesai. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Setelah memanfaatkanku, mau kabur? Bukan, aku baru pulang dari luar negeri. Masih ada urusan yang belum selesai. Tunggu sampai selesai. Akan kuhubungi kamu, ya suamiku. Benarkah? Kasih nomor kontakmu. Tuan Pei, Anda baik-baik saja? Kudengar tadi malam. Nona Tian tidak menemukan Anda di kamar 1804, dia sangat marah. Sekarang sedang menunggu Anda di depan kantor. Tolong usir dia, aku segera kembali. Dan, cari informasi tentang seseorang untukku. Kalian berhutang padaku, saatnya melunasinya. Wah, sudah bangun. Kalian ini ngapain? Bu, aku sudah bilang pukulanmu terlalu keras. Lihat, kakak sampai jadi bodoh karena pukulanmu. Lama tidak bertemu. Kalian benar-benar tidak berubah sama sekali. Anak durhaka, besok adalah hari pernikahanmu dengan yang Master Pei. Kemarin malam kau pergi kemana? Aku sudah jelaskan dengan sangat jelas. Aku tidak mau menikah. Kau anak durhaka. Kau tahu tidak, kalau kau membatalkan pernikahan ini, berarti kau mendorong keluarga Jiang ke dalam lubang api.
Keluarga Jiang. Kau bisa mengabaikan perasaanku demi keluarga Jiang. Selama 5 tahun aku di luar negeri, apakah kau pernah peduli padaku? Seluruh kota Yun tahu, Pei Sun suka main-main dengan wanita. Kau menyuruhku menikah dengannya, apakah kau benar-benar peduli pada kebahagiaanku? Diam. Ini bukan urusanmu untuk memutuskan. Meskipun kalian mengikatku ke tempat pernikahan, aku tidak akan pernah menikah dengan Pei Sun. Anak tidak tahu terima kasih. Aku ayahmu, aku bilang kau harus menikah. Maka kau harus menikah. Kakak, ayah hanya ingin yang terbaik untukmu. Menikah dengan keluarga Pei. Tidak perlu khawatir makan atau pakaian, bisa menjadi Nyonya Pei. Itu adalah keberuntunganmu yang langka. Keberuntungan ini untukmu. Mau tidak? Bagaimana kau bicara dengan adikmu? Jalan. Kau pikir kau punya pilihan? Nenek, Kau tega membiarkan nenek yang paling menyayangimu sejak kecil. Tidak bisa melihat wajahmu untuk terakhir kali dan meninggal? jangan sentuh nenekku. Aku akan menikah. Kakak, pasti sudah sangat lapar ya? Pergi. Jangan memaksaku memukulmu. Kakak, lama tidak bertemu, kau semakin kasar. Kalau bukan karena perjanjian pernikahan itu, kau pikir ada pria yang mau menikahimu? Tidak perlu kau khawatirkan, urus saja dirimu sendiri. Jiang Lai, jangan kira karena aku memanggilmu kakak, lalu kau benar-benar menganggap dirimu penting. Kuberitahu, yang Master Pei hanya main-main denganmu. Kau menyukainya, tapi dia tidak menikahimu. Kalau bukan karena almarhum ibumu, yang punya hubungan baik dengan kakek Pei, kau pikir apa hakmu? Untuk menikah dengan keluarga Pei? Kau hanya pantas makan sisa makanan kami. Hanya dengan kalian ingin mengurungku? Hei, Xin He, kau masih di rumah sakit? Aku butuh bantuanmu. Kau memang orang yang 8 tahun lalu itu. Kakak, makan permen ini, hati tidak akan sedih lagi. Udah malam begini dia belum juga kabar. Orangnya Baising udah ketemu? Nona Jiang ketemu, tapi Nona Jiang dia. Dia bilang lagi mau tunangan sama keponakan kamu. Besok pagi langsung nikah. Wah, Bapak Pei, anak saya bisa nikah masuk keluarga Pei. Itu kehormatan banget buat dia. Bisa datang ke pernikahan cucu saya yang playboy, bikin lega. Hei saya. Hehe, soal janji proyek Danau Lu. Yang dulu, gimana? Makasih, Bapak Pei. Longkar Semuakan? Kekek. Wah, Pei Xiao hari ini ganteng banget. Tampan sekali. Tenang, nenek udah diselamatin. Mau masa aku nikah? Nanti aku tunjukin ini. Lihat aja kalian masih berani tinggal di Yuncheng. Cantik banget pengantinnya. Sungguh cantik. Nona Jiang Lai, apa kamu mau menikah dengan Bapak Pei Sun? Aku nggak setuju. Ini pertama kalinya aku lihat kepala keluarga Pei dari dekat. Ganteng banget. Cewek siapa yang beruntung bisa dapetin dia? Hammond. Dia itu paman dari Pei Sun.
Jingsing, Aku nggak setuju. Aku baru aja nikah kilat sama penerus keluarga PI. Gawat, aku berantakin banget nih. Jingsing, katanya mau dinas luar kota? Kok malah dateng? Berani banget ya, baru aja nikah sama aku. Langsung main mata sama keponakan aku. Paman, aku perkenalan. Udah aku bilang, pernikahan ini nggak aku setuju. Paman, maksud kamu apa? Jangan cuma karena status kamu sebagai penerus keluarga PI baru diumumin. Aku jadi nggak bisa cerai lagi. Jingsing, kamu kenal sama anaknya keluarga Jiang? Paman, sejak 8 tahun lalu aku udah janji. Akan nikah sama cewek ini. APA, 8 tahun lalu? Nggak mungkin. Alasan kayak gitu mana ada yang percaya. Ini banget Jiang Wei. Hadiah cinta yang dia kasih ke aku 8 tahun lalu. Kok kalung aku ada di dia? Jingsing, beneran nih? Ini beneran kalung kamu? Ayo pergi sama aku. Tunggu dulu. Jiang Lai, aku bawa dia pergi. Chong Lai. Dasar perempuan tak tahu diri, berani-beraninya merebut pria yang kusuka. Aku akan membuatmu membayarnya. Dah, Paman. Hari-hari seperti ini, sepertinya juga enak. Kakak, lukisan malam berbintang milikmu banyak yang berebut loh. Akhirnya terjual 80 juta. Aku transfer ya. Kamu yang begini berani masuk ke sini? Tiba-tiba memukul orang, apa kita kenal? Nona ini memang sengaja memukul orang sembarangan sepertimu. Aku kasih kesempatan, bilang saja kamu salah orang, minta maaf padaku. Aku masih bisa memaafkanmu. Minta maaf? Mimpi. Berani-beraninya merayu Jingsing. Pantas dipukul. Rupanya kenalan Paman. Merayu? Makanan boleh sembarangan, tapi omongan tidak boleh sembarangan. Aku dan Paman adalah hubungan suami istri yang sah dan bersih. Aku tahu Jingsing tidak mungkin tertarik pada orang kampungan sepertimu. Tapi siapa tahu kamu ngotot ngejar-ngejar dia. Lalu kamu siapa? Apa hubunganmu dengannya? Apa kamu orang modern abad 21? Masa tidak tahu siapa aku? Dengar baik-baik. Nona ini adalah putri keluarga kaya Tian dari kota Yun. Tian Yun Yun. Dan juga tunangan Jingsing. Tunangan? Paman punya tunangan? Kalau kamu tahu diri, cepat minggir dari aku dan Jingsing. Kalau tidak, Nona ini punya 100 cara untuk mengusirmu dari kota Yun. Nona Tian, dibandingkan denganmu yang baru pertama kali bertemu, aku lebih percaya pada karakter Tuan Pei. Kamu bilang tunangannya, mana buktinya? Mengapa aku harus percaya padamu? Kelihatannya kamu tidak akan menyerah sampai melihat bukti. Bukti? Ini dia. Cepat pergi. Kamu pikir bisa melawanku? Andai aku masih tunangan Jingsing, pasti enak. Tidak apa, asal semua perempuan yang mendekati Jingsing disingkirkan. Dia pasti akan jadi milikku. Kalau Paman benar-benar bertunangan dengan Tian Yunyun, berarti aku jadi pihak ketiga dong? Aku tidak percaya Paman orang seperti itu. Sudahlah, yang penting aku harus ambil dulu saham. Warisan Mama. Baru nanti tanya jelas ke Paman. Kakak Pei Sun, kamu hebat banget. Tidak bisa bercinta denganmu, itu kerugian. Kakakku yang tidak berguna itu. Kita berdua yang senang-senang, tidak usah pedulikan si imut itu. Dasar imut-imut yang es banget. Aku cinta kamu. Siapa? Siapa di sana? Keluar sekarang. Ini aku. Kakak, aku dan Ibu Semlem. Berlutut semalaman di rumah sakit, kamu masih belum mau memaafkan Wei Wei. Jiang Lai, kamu benar-benar wanita yang kejam. Jiang Wei adalah adikmu. Keluargamu, meskipun salah, apakah pantas kamu memperlakukannya seperti ini? Keluarga. Kalau begitu tanyakan padanya dan ibunya. Apakah mereka pernah menganggapku sebagai keluarga? Siapa yang mengizinkanmu masuk?
sudah kabur dari pernikahan. Masa masih berani kembali? Acoh, kamu sudah bosan dimainkan oleh paman kecilku? Urusanku dengan Tuan Pei tidak perlu kamu campuri. Ini adalah keluarga Jiang, aku datang untuk mengambil saham yang ibuku berikan padaku. Apa hubungannya denganmu? Saham? Ayah bilang saham itu akan diberikan padaku. Ditinggal tunangan, tidak hanya menumpang di rumah tunangan, tapi juga bergaul dengan adik tunangan, kalau ini tersebar. Takutnya tidak baik untuk nama keluarga Pei, kan? Kakak, ngomong-ngomong soal ini, aku harus berterima kasih padamu. Sejak kamu kabur dari pernikahan, aku dan kakak Pei Sun baru menyadari perasaan kami dengan izin kakek Pei. Sekarang akila tunangan kakak Pei Sun. Baguslah. Minggir, anjing baik tidak menghalangi jalan. Dasar kamu, berani menyebutku anjing. Barang ibuku, aku ambil dulu. Dasar kamu, siapa yang mengizinkanmu pergi? Ayah, lihat dia. Memukul Pei Xiao, mencuri sahammu. Bantu Pei Xiao naik dulu untuk istirahat. Cepat ambil barang itu. Tuan, dasar kamu benar-benar tidak tahu aturan. Hari ini berani mencuri saham, belum tahu besok mau mencuri apa lagi. Mencuri? Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Benar kan, Ayah? Meskipun itu peninggalan ibumu, tidak boleh diambil. Kalau begitu, yang mencuri bukan aku, tapi keluarga Jiang. Kamu. Cepat halangi dia. Aku kira setelah kejadian sebelumnya, kalian akan lebih hati-hati, ternyata sekarang. Pelajaran untuk kalian masih kurang. Cepat! Bahkan seorang wanita saja tidak bisa ditangani. Aku akan membuat kalian semua pergi. Bagaimana bisa? Dari mana kau belajar ini? Ayah, aku malah harus berterima kasih padamu. Kau bukan karena dulu kau meninggalkanku sendirian di luar negeri, tanpa uang sepeser pun. Aku tidak akan belajar diri untuk melindungi diri. Mungkin aku sudah mati mengenaskan di jalanan. Hei kakak, kamu yakin mau pergi begitu saja? Tidak lahanani APA? Kapan kalian menggali abu ibuku? Hei kakak, jangan gegabah. Adikku ini penakut. Jika aku tidak sengaja. Ibumu sudah mati bertahun-tahun, apa salahnya digali? Kau juga tahu tentang penggalian abu ibuku? Aku tidak mau sahamnya lagi. Kembalikan abu ibuku. Apa ini? Kami tidak setuju menukar kodak abu dengan saham. Lagi pula saham itu memang milik kami. Katakan, apa yang kalian ingin aku lakukan? Sekarang sudah tidak ada Master Pei yang membelamu. Berikan dia minum. Nanti, bawa ke kamar yang Master Chen. Xiao Lai, jika kau melayani yang Master Chen dengan baik malam ini, urusanmu kabur dari pernikahan. Tidak akan kupermasalahkan. Ibu, lihat, aku sudah memotret 100 kali. Sayang, kamu hebat. Xiao Lai. Ibu. Jika kau melayani yang Master Chen dengan baik malam ini, urusanmu kabur dari pernikahan. Tidak akan kupermasalahkan. Bajingan-bajingan ini berani menggali abu ibuku, aku akan membunuh mereka. Sial, efek obatnya belum hilang. Sayang, kenapa tidak di tempat tidur malah lari ke lantai? Memang seperti yang dikatakan Jiang Shalong. Kualitas premium, nanti pasti sangat menyenangkan. Jangan sentuh aku. Cantik, apakah kau belum menyadari situasimu sekarang? Ayahmu sendiri yang menyerahkanmu ke ranjangku untuk proyek ini. Bajingan. Kalau bukan karena aku lemah akibat obat,
aku pasti sudah membunuhmu. Pana aku? Aku justru suka gadis cantik yang suka mengancam seperti kamu. Semoga nanti kamu masih bisa berteriak seperti ini. Apa yang kau lakukan? Untuk menghadapi kucing liar sepertimu. Tentu saja aku harus menggunakan alat bantu. Jangan sentuh aku. Aku istri Master Pei. Kau pura-pura apa lagi? Tapi tidak apa-apa, aku hanya ingin mencoba merasakan wanita yang pernah dimainkan oleh Tuan Pei. Seperti apa rasanya? Kamu memang tidak patuh. Tapi justru lebih seru, aku bisa bermain lebih asyik. Berhenti. Boss Pei. Kenapa Anda ada di sini? Paman. Bangun. Sepertinya aku harus menguncimu di sampingku. Agar kamu tidak mengalami kecelakaan. Kalau kamu datang lebih lambat sedikit lagi, istri kamu sudah dipukuli sampai mati. Salahku. Sekarang aku akan membalas dendam untukmu. Tuan Pei, aku salah. Aku buta mata. Aku buta mata. Aku tidak tahu dia wanita Anda. Kalau aku tahu, Anda berikan aku 100 nyali sekalipun. Aku tidak berani. Chen Biao. Aku lihat kamu sangat suka bermain permainan sadis. Aku tidak akan main lagi. Mohon ampuni aku. Mengampunimu? Sejak kamu memiliki niat jahat pada Jiang Lai. Saat itu, kamu sudah menjadi mayat. Jangan biarkan dia mati dengan mudah. Baik. Apa kamu? Jangan lihat jelek. Jangan bergerak. Patuh. Obatnya akan sedikit perih. Begini. Kamu peluk boneka ini, tidak akan terasa sakit. Paman, kamu ini sedang membujuk anak kecil ya? Bukankah kamu anak kecil yang perlu kubujuk? Aduh. Bicara serius tapi bikin malu. Paman, sebenarnya urusan mengobati seperti ini bisa diserahkan pada dokter. Tidak boleh. Kamu istriku, tubuhmu hanya bisa kusentuh. Kalau begitu menurutmu, kalau aku nanti melahirkan, kamu juga tidak akan biarkan dokter menyentuh? Lalu kamu mau melahirkan anak siapa? Tentu saja anakmu. Kamu menggangguku lagi. Kamu istriku, hanya aku yang boleh mengganggumu, orang lain. Siapapun yang berani mengganggumu, aku tidak akan melepaskan mereka. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya merasa bertemu denganmu sudah sangat beruntung. Apa yang kau katakan? Yang beruntung adalah aku. Tuan Pei, orang yang Anda minta sudah saya kumpulkan. Baik, tahu. Ada apa? Besok aku akan membantumu menuntut keadilan. Hari ini istirahatlah dulu. Bukannya katanya mau istirahat? Lagi pula punggungku sudah terluka. Tuan, kau terus memegang dokumen proyek ini sambil tertawa bodoh, tidak istirahat sedikit pun. Apa yang kau tahu, perempuan? Dengan proyek Chen Biao ini, jalan keluarga Jiang kita akan lebih mudah di masa depan. Chen Biao itu apa? Sekarang Pei Xiao. Sekarang yang dimanjakan adalah Wei kita. Asalkan Wei berkata baik, keluarga Jiang kita. Bukan masalah untuk naik kelas menjadi keluarga terpandang. Benar kan, Wei? Kakak Pei Sun sangat baik padaku. Aduh. Ayo, ceritakan pada ibu, apakah Pei Xiao pernah menyebutkan pembagian saham keluarga Pei? Kakak Pei Sun bilang, asalkan dia merebut kembali perusahaan Pei dari Tuan Pei, saham akan dibagi 10% untuk keluarga kita. Wah, bagus sekali. Jiang Lai si manis itu.
Kabur dari pernikahan memang keputusan yang tepat, sama seperti ibunya. Tidak punya nasib kaya. Aku dengar Chen Xiao suka bermain-main, kakak sekarang pasti sedang berbaring di ranjang Chen Xiao. Si manis itu hanya mainan Tuan Pei yang sudah usang. Chen Xiao juga anak dari keluarga terpandang, cocok untuknya. Hello. APA, keluarga Chen bangkrut? Proyek baru saja didapat, siapa yang berani mengacau aku? Aku? Ada masalah apa, Tuan Jiang? Tuan Pei, aku tidak sengaja memaki Anda. Aku tidak tahu itu Anda. Aku tanya, apa yang kulakukan ada masalah? Tidak ada masalah. Apapun yang Tuan Pei lakukan tidak masalah. Hanya saja, aku tidak mengerti alasannya. Sepertinya pelajaran terakhir masih kurang. Tuan Pei, apakah Anda mencari Jiang Lai? Bagaimana? Kau tahu di mana dia? Gadis itu kembali ke keluarga Jiang, langsung meminta saham keluarga Jiang. Tapi Anda juga tahu, keluarga Jiang kita sekarang dalam bahaya. Sudah tidak punya banyak aset lagi. Lalu dia baru berinisiatif mencari Master Chen untuk bertransaksi. Katanya menemani Master Chen semalam. Master Chen akan memberinya proyek Longsan itu. Lagi pula Jiang Lai sudah tidur dengan Master Chen. Sekarang asalkan semua kesalahan dilimpahkan pada si manis itu. Aku tidak percaya Master Pei masih akan membantunya. Master Pei, tolong jangan salahkan Xiao Laya, dia. Dia melakukan semua ini untuk keluarga Jiang. Ahem. Benar-benar Jiang Xiaolong yang menghubungiku bilang, asalkan proyek Longsan diberikan padanya, dia akan menyerahkan putrinya padaku. Aku benar-benar tidak berbohong. Mohon ampunilah aku. Kamu, Melihatku di sini, sangat terkejut ya. Apa? Master Pei, kau salah paham padaku. Iya. Jiang Lai memfitnahku. Aku bukan orang seperti itu. Master Pei. Kau selalu tertipu oleh penampilan Jiang Lai. Dia hanya si manis yang menghalalkan segala cara untuk tujuannya. Pertama naik ke ranjangmu. Sekarang naik ke tempat tidur Chen Bao. Kakak kan cuma mau saham, semuanya untukmu. Cepat bilang beberapa kata baik pada Master Pei. Tolong jangan memfitnah kami lagi. Paman, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia bicarakan. Saham. Tidak perlu saham apapun. Asalkan yang kau inginkan, seluruh keluarga Jiang bisa jadi milikmu. APA maksudnya. Ini bukti korupsi dan suapmu, kepala keluarga Jiang tidak asingkan. Ini bukti korupsi dan suapmu, kepala keluarga Jiang tidak asingkan. Kalian berdua ikut kami sebentar. Semua ini dilakukan Jiang Xiaolong. Tidak ada hubungannya denganku. Dasar perempuan brengsek, kau bilang apa? Ini bukti kalian melakukan kekerasan pada nenekku. Tidak mungkin. Monitor ini sudah kuhancurkan, tidak mungkin. Kalau tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Kalian berani menggali abu ibuku setelah kau mati. Aku juga akan membuatmu menderita perlakuan yang sama. Kau. Oh ya. Nanti tidur jangan tutup mata. Dia mau celakakan aku. Bawa pergi. Paman, aku masih ada beberapa hal belum selesai. Tunggu aku di pintu. Si manis menghancurkan keluargaku, kau masih mau apa? Kau juga berani menyebutkan kehancuran keluargaku padaku. Jangan kira aku tidak tahu. Dulu Jiang Xiaolong membuangku ke luar negeri. Itu ulahmu. Memang iya, kenapa? Siapa suruh ibumu mati muda? Pantas saja tidak ada yang sayang padamu. Ini peringatan terakhir untukmu. Mulai sekarang menjauhlah dari hidupku, kalau tidak.
Aku akan membuatmu bernasib sama dengan Huang Yuying. Kakak Pei Sun, kamu harus membantuku. Jingxing menangkapmu. Lepaskan. Jangan dong, kamu sudah menghindariku beberapa hari. Aku merindukanmu. Jingxing, tolong aku. Jingxing, aku tahu kamu tidak tega melihatku terluka. Nona Tian, apa yang kamu lakukan? Jingxing, kakiku sakit sekali. Cepat lihat. Apakah patah tulang? Aku akan dirubah isi mengantarmu ke rumah sakit. Jangan, kalau menangganya datang, aku sudah mati kesakitan. Kamu pijat saja, pasti akan membaik. Seperti dulu, kamu pijatkan, pasti tidak sakit lagi. Pak Pei adalah orang terkaya di kota Yun. Hal seperti ini tidak pantas dia lakukan, biar aku saja yang menggantikan. Di sini sakit? Atau di sini sakit? Sakit sekali, kamu si imut. Jingxing bantu aku. Sudah Xiao Lai, Bai Xing sudah datang. Boss Pei. Nona Tian. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Sayang, ayo pergi. Ada apa? Aku sudah melihat semuanya. Melihat apa? Masih pura-pura tidak tahu. Kamu pikir? Cemburu? Paman, kamu sudah punya tunangan, kenapa masih menikahiku? Tunangan? Siapa bilang? Dia bukan tunanganku, atau lebih tepatnya dulu pernah. 3 tahun lalu, kakek melihat ulama tidak menikah. Lalu menjodohkanku. Tapi setelah tahu kabarnya, aku langsung mendatangi mereka. Dan membatalkan perjodohan itu, tenang aku hanya milikmu. Ternyata begitu. Tian Yunyun mencoba menipuku. Seharusnya tadi saat mencekiknya lebih keras lagi. Wah, sudah berani menggigit. Paman, ini adalah hukuman untukmu, hukuman karena dicium wanita lain. Tentu saja ini juga tanda milikku. Aku sangat suka. Cari informasi buruk tentang Jiang Lai. Dari kecil sampai besar, jangan lewatkan satu pun. Aku mau sekarang. Jiang Lai si manis itu. Berani-beraninya mempermainkanku. Menyetir. Katakan sekarang kalau ada yang mau dikatakan. Tuan Tian, informasi buruk tentang putri tertua keluarga, Jiang sudah ditemukan. Cepat kirimkan padaku. Baik. Hanya seorang anak perempuan yang dibuang keluarga Jiang, dengan apa kau melawanku? Jingxing, aku akan membuatmu tahu siapa yang sebenarnya pantas. Berdiri di sampingmu. Ada apa ini? Hei, kau tidak apa-apa. Sakit sekali, padahal cuma ingin pura-pura tertabrak. Kemampuan menyetir Nona Tian sangat buruk. Tidak apa-apa, maaf mobilmu jadi kotor. Wanita ini kok wajahnya terlihat familiar. Aku pernah melihatnya di mana ya? Nona, ini putri kedua keluarga Jiang. Katanya tidak akur dengan Jiang Lai. Dulu dia yang menghasut Jiang Xiaolong untuk mengirim Jiang Lai ke luar negeri. Aku mengenalmu, kau Jiang Wei. Halo, namaku Tian Yunyun. Aku tahu kau sama sepertiku. Sangat ingin Jiang Lai mati. Mau bekerja sama denganku? Jiang Xiaolong dan Huang Yuying masuk penjara. Abu ibu sudah diambil kembali, nenek juga aman. Semuanya tidak jauh berbeda dengan rencanaku awalnya, kecuali menikah dengan paman kecil ini. Kakak, ada masalah. Lukisan hutan hujanmu dicuri. Apa?
Kenapa tidak mengeringkan rambut dulu baru keluar? Lap dulu. Baiklah, keringkan rambut dulu. Tidak, aku mau sekarang. Kenapa tidak dilanjutkan? Paman kecil. Sepertiku aku datang bulan. Aku ke kamar mandi dulu untuk membersihkan diri. Baik, pergilah. Aku akan buatkan air gula merah untukmu. Em. Aku tidak tahu jenis apa yang dipakai perempuan. Jadi aku siapkan 1 bungkus untuk setiap jenis. Abang makan permen ini, hati tidak akan sedih lagi. Gadis kecil dulu sekarang sudah besar. Nenek. Aku tidak mau keluar negeri. Aku tidak mau sendirian. Apa yang sebenarnya kau alami selama ini? Ada kabar tentang Jiang Lai di luar negeri? Tuan Pei, istri Anda selama 5 tahun ini. Selain bekerja paruh waktu di toko serba, ada untuk mencari nafkah. Informasi lainnya tidak bisa dilacak. Sepertinya diblokir oleh suatu kekuatan. Baik. Ketika bertemu lagi, kau berubah banyak ya. Kau tahu siapa aku? Pasti sangat sulit selama ini ya. Wangi sekali. Paman sudah bangun pagi untuk memasak untukku. Paman, di kehidupan sebelumnya, pasti kau adalah bidadari untukku. Kamu ini sudah jadi istri orang. Masih bangun sampai matahari tinggi. Nenek, kondisi tubuhmu sudah membaik? Belakangan ini tubuhku lebih enak. Bukankah kamu sedang haid? Kenapa keluar tanpa alas kaki? Ayo. Terima kasih, Paman. Sudah suami istri lama, masih panggil paman. Nenek, jangan menggodaku. Xiao Lai, Nenek, kalian duduk dulu, aku akan ambilkan air. Menantu lakimu ini sangat baik padamu. Nenek jadi tenang. Nenek, kenapa hari ini datang? Hari ini Jingsing pagi-pagi sudah menjemputku dari rumah sakit. Katanya kamu semalam sedih, pasti rindu rumah. Kenapa? Menangis lagi. Rindu rumah. Cepat bantu suamimu merapikan pakaiannya. Dari sudut manapun, wajah Paman sempurna. Garis rahang yang sempurna ini. Jakun yang seksi ini. Sedang memikirkan apa? Paman, kamu harus berangkat kerja, nanti terlambat. Apa yang aku ucapkan? Kok jadi bodoh begitu ketemu Paman? Yang di depanku ini bos perusahaan Pei, mana mungkin terlambat? Aku suamimu, tidak perlu mengintip diam-diam. Kamu bisa melihatku dengan terang-terangan. Nenek, kita pergi. Tuan Pei. Belakangan ini Pei Sun sering ke rumah kakek Pei. Tidak tahu sedang merencanakan apa lagi. Sekarang keluarga Jiang sudah jatuh. Kakek belum tentu setuju. Pei Sun menikahi Jiang Wei. Kamu bantu awasi Pei Sun ini terus. Ada gerakan aneh, beritahu aku. Ya. Oh ya, Pak Pei itu. Kakek Pei bilang, minta Anda pulang minggu ini. Dia juga bilang, bawa istri. Aku tidak bilang kalau Anda dan istri sudah menikah. Ya, keluarga Tian baru investasi di beberapa proyek Pei. Katanya, mungkin ada hubungannya dengan urusan pembatalan tunangan dulu. Aku sangat penasaran, bagaimana reaksi Jingsing melihat foto-foto ini. Bagaimana ya? Tapi belum saatnya untuk mengeluarkan jurus andalan. Pak Tian, kotak makan yang Anda minta sudah siap.
Ini dibuat langsung oleh koki bintang 5 Michelin. Ya, Yang di bawah bintang 5, aku tidak berani kasih ke Jingsing. hack, ada masalah lagi. Satpam di Moceng payah banget. Lukisan, and Hailong lagi satu. Selidiki. Kalau ketemu pencurinya, langsung kabari aku. Baik, Pencuri ini memang keterlaluan. Aku ingin tahu, siapa yang berani mencuri barangku? Kalian anak muda sekarang, tidak peduli dengan mata. Seharian main handphone terus. Sudah, Nenek. Aku tidak main lagi. Ngomong-ngomong, Xiao Lai, kamu masih melukis? Nenek, duduk di sini saja, jangan bergerak. Sudah. Nenek, lihat. Memang Kyukyuku. Lukisannya bagus sekali. Sudah siang. Ada apa, Nenek? Lapar? Aku tidak bisa masak. Dari mana kau pesan barang lain saja? Sudah siang, menantu kita. Pasti juga lapar, ya? Bos Pei. Bos PI, Nona Tian sudah datang. Jingsing. Aku tahu, kamu sibuk kerja. Pot, lupa makan lagi. Makanya aku bangun pagi-pagi. Untuk memasak makan siang yang enak buatmu. Sudah, Cici. Terima kasih atas kebaikan Nona Tian. Aku tidak lapar, silakan dibawa pulang. Jangan malu-malu. Ayo, aku suapi. Nona Tian tidak mengerti bahasa manusia, ya? Jingsing. Aku tidak mengerti. Dulu kamu tidak seperti ini. Sebelum Jiang Lai Mangko, kamu tidak pernah menolakku. Dulu karena kita punya ikatan tunangan. Ditambah pesan kakekku, aku tidak tega menolakmu. Sekarang sudah berbeda. Apa bedanya? Apakah karena Jiang Lai? Apa kamu benar-benar menyukainya? Dia adalah orang yang selalu aku cari. Dia tidak pantas untukmu. Tidak. Belum saatnya. Jingsing, besok ulang tahunku. Aku mengadakan pesta di Hotel Fansing. Kamu harus datang. Berani sekali kamu mengganggu Jingsing terus-terusan. Nona Tian, sama saja. Siapa yang sama denganmu? Kamu pantas? Lihat dulu siapa dirimu. Nona Tian, pergelangan kaki masih sakit. Berani kamu bilang begitu, aku akan memukulmu. Kamu beruntung ini di playgroup, tahu tidak, aku akan membuatmu. Tidak bisa berjalan selama sebulan. Kamu berani mengancamku? Jangan pikir karena Jingsing menyukaimu sekarang. Kamu bisa semena-mena. Aku beritahu kamu. Orang pintar tahu, pernikahan butuh kesetaraan. Seperti kamu, tidak bisa memberikan. Benjamin APA Pun untuk Jingsing. Hanya mainan sementara bagi Jingsing. Ambil, besok pesta ulang tahunku. Sekaligus memperlihatkan pada orang kampung sepertimu. Apa itu masyarakat kelas atas? Apalagi yang dia rencanakan? Kenapa? Tidak berani? Kalau begitu terima kasih Nona Tian, aku pasti datang tepat waktu. Kalau di luar negeri, aku akan langsung menyembuhkan. Sifat manjamu ini. Ada apa lagi? Sepertinya paman tidak menyukaiku. Bukankah kamu di rumah menemani nenek? Aku takut paman lapar. Tapi aku tidak bisa masak. Nenek ada di sini. Iya nenek, masakan nenek enak sekali. Aku jadi ingin makan ayam bobau buatan nenek. Tapi nenek, ini kan maksudnya aku yang harus memanjakan suamiku. Dasar anak nakal, itu kan suamimu sendiri. Tentu kamu yang harus memanjakannya. Ayo, nenek ajari kamu masak. Sepertinya aku khawatir berlebihan. Kalau paman sudah makan, aku pergi dulu. Aku bersumpah. Aku tidak menyentuh masakan wanita lain. Lepaskan, di kantor orang bisa lihat. Tanpa perintahku, siapa yang berani masuk? Kamu tidak takut karyawanmu melihat bos pay seperti ini? Kerjaannya nggak benar, malah pacaran di jam kerja. Aku pacaran sama istriku sendiri. Ada masalah? Kan kita udah sepakat, buat sementara nggak ngumbar ke publik. Sayang, lapar. Pengen makan masakan kamu. Pria ini bisa banget manjanya. Suapin aku. Gimana? Enak nggak? Enak banget.
Kakak Pei Sun, cepat dong. Nanti kita ketinggalan jamuan makan malam Nona Tian. Santai aja sayang, aku belum puas nih. Jenny Mel, kita berdua tahu. Ini cuma jebakan buat yang lain yang imut itu. Persiapan pesta Hongmen. Kakak Pei Sun. Kapan sih kakek Pei setuju sama pernikahan kita? Bukannya udah aku bilang? Tunggu kakek Pei setuju aku. Masuk ke grup A dulu. Aku tahu. Aku cuma kasihan sama kakak Pei Sun. Udah berhari-hari kamu sibuk jadi kurir kakek. Dia masih nggak ngasih izin, padahal hubungan kamu sama kakek lebih dekat. Si tua bangka itu. Emang pilih kasih ke Pei Jingsing. Asal aku udah masuk grup Pei, aku nggak percaya. Nggak bisa nemuin kesalahan Pei Jingsing. Grup Pei sooner or later akan jadi milikku. Istriku cantik banget. Paman, aku tahu kamu nggak suka tempat ramai. Sebenarnya kamu nggak perlu memaksakan diri nemenin aku. Aku bisa sendiri. Ngomong apa sih? Aku cuma lihat istriku hari ini terlalu cantik. Gak mau ada yang ngarep-ngarep. Paman pasti juga merasa jamuan makan malam ini nggak sesederhana itu. Makanya kamu nawarin nemenin aku. Ini sepatu khusus yang aku pesan buat kamu. Suka? Putri, ayo pergi. Semoga hari ini menyenangkan. Yunyun, kamu cantik banget hari ini. Sepatu hak tinggi yang kamu pakai ini model terbaru kan? Sepatu ini, bapakku, khusus beliin dari Prancis, sebenarnya nggak mahal-mahal amat. Cuma sekitar 5 juta lebih dikit. Dr. Wei, berkat kamu selama ini, kondisi bapakku jadi terkendali. Aku cuma melakukan yang seharusnya. Makasih, aku nggak minum. Malam ini masih ada operasi. Ya ampun, itu bukan Master Pei? Siapa cewek di sampingnya? Cantik banget ya. Bukannya Master Pei selama 30 tahun gak dekat-dekat cewek? Ini pertama kalinya aku lihat dia begitu mesra sama cewek. Yunyun, sepatunya lebih kinclong dari punyamu. Ini pasti nggak kurang dari 10 juta. Pakai mikir pakai jari kaki juga harusnya tahu. Dia si miskin itu bisa beli? Pasti minta Dibelian Jingxing. Dasar cewek murah, lihat aja gaya dia. Pakai barang mahal juga nggak secantik kamu. Tunanganku dateng, aku duluan ya. Kamu dateng. Selamat ulang tahun, Nona Tian. Jingxing, baju ini cantik nggak? Aku ingat dulu. Kamu paling suka lihat aku pakai warna biru. Oh, Paman suka warna biru ya? Jangan dengerin dia ngawur. Aku nggak. Hadiah kecil tapi tulus, makasih ya. Jingxing, ini sampanye favoritmu. Aku siapin banyak hari ini. Jingxing, papaku baru sembuh, terus nanyain kamu. Nona Zhang. Jingxing teman lama papaku, kamu tunggu aja di sini. Gak apa-apa Paman, kamu pergi aja. Aku jalan-jalan dulu di sini. Ayo. Yang namanya high society isinya cuma kemunafikan. Wah, kakak juga datang. Lupa apa yang aku bilang? Gaya lo tinggi amat, pikir deketin pamanku. Langsung aman? Jangan-jangan lo beneran bodoh mikir. Pamanku beneran sayang sama lo? Cewek kayak lo udah biasa aku lihat. Pamanku cuma main-main sama lo. Lo malah nganggep diri jadi istri resmi. Urusan cinta sama wangi-wangian, nggak urusan keponakan. Jujur aja ya, kakek Pei nggak bakal setuju lo nikah masuk keluarga kami. Aku penasaran banget lihat reaksi lo. Kalau tahu aku udah jadi bibi lo. Lo nggak punya duit, nggak punya pengaruh, pantas nggak sama pamanku? Keluarga Tian dan Pei udah berteman lama,
3 tahun lalu. Tian Yunyun sama pamanku udah punya janji nikah. Mereka udah punya dasar perasaan. Saran aku, mending lo minggat sekarang, jangan nempel terus sama pamanku. Pei Sun, jangan gitu dong. Biar aku ngobrol berdua sama kakak. Hah? Kakak, aku sudah mengerti. Dulu aku salah. Aku tidak mengerti, maafkan aku. Sekarang keluarga Jiang hanya tinggal kita berdua. Bisakah kita melupakan masa lalu dan berbaikan lagi? Kamu ngapain sih? Parfum ini bermasalah. Kakak, Hello, Nona Tian. Orangnya sudah kubawa ke kamar 203. Aku akan segera memanggil Huyong. Jangan biarkan dia lari. Tenang, aku pasti bisa. Sepertinya aku tidak seharusnya membiarkanmu pergi waktu itu. Kakak, tamparan ini kubalaskan untukmu. Kalau aku sampai kenapa-kenapa, Master Pei tidak akan membiarkanmu pergi. Master Pei. Jangan selalu mengancamku dengan nama Master Pei. Tapi memang, kalau bukan karena Master Pei, kamu bukan siapa-siapa. Kakak, aku penasaran. Kalau kelakuan mesummu dilihat semua orang, apa yang akan mereka pikirkan? Apakah Master Pei masih mau menahanmu di sisinya? Sayang, aku cuma ke toilet sebentar. Kita kan sudah mau menikah. Kok masih manja banget sih? Baiklah, tunggu aku 10 menit. 10 menit lagi aku akan menemuimu. Ini dia. Tak Kizanka. Sebelum menikah masih bisa bersenang-senang gratis lagi. Mana orangnya? Tidak salah, ini kan 203. Tidak bisa. Aku tidak boleh pingsan. Aku tidak boleh membiarkan Tian Yunyun dan teman-temannya menang. Master Pei, berkat kecerdasan bisnis Anda kali ini, kerjasama antara keluarga Pei dan Tian bisa menghasilkan keuntungan besar lagi. Kemampuan investasi Tuan Tian juga sudah terbukti di mata semua orang di kota Yun. Jangan meremehkan diri sendiri. Selamat bekerja sama. Kenapa masih ada waktu? Untuk menelepon Jingsing? Huyong asai pekandang ITU sedang APA. Aku harus mengirim orang lain untuk melihat situasinya sekarang. Xiao Lai. Zhang Lai. Kenapa bisa keracunan obat seperti ini? Ada orang yang ingin mencelakamu. Panas sekali. Xiao Lai, jangan seperti ini. Tidak bisa, aku belum memberitahukan perasaanku pada Xiao Lai. Aku tidak bisa mengambil keuntungan dari situasi ini. Zhang Lai. Master Pei, tentang hari ini. Kami, keluarga Pei dan Tian, telah bekerja sama dalam bisnis. Aku berencana menyerahkan ini kepada putriku, Yunyun. Ayah, tenang saja. Waktu lalu kakiku terkilir. Berkat Jingsing yang membantuku. Nona Tian, kedepannya bisa langsung berkoordinasi dengan asistenku, Zixing. Tidak baik. Ribut apa ini? Ada APA? Nona Tian, ada tamu yang bilang ada orang berkelahi di kamar 203. Berkelahi? Siapa yang berani? Berani-beraninya membuat keributan di pesta ulang tahun putriku. Ayo tunjukkan jalan. Jingsing, temani aku ke sana. Jangan sampai benar-benar ada yang celaka. Jiang Lai, ini semua kau yang memaksaku. Sepertinya rencana Tian Yunyun berhasil. Hei, Kak Pei Sun, aku Dengga. Proyek baru keluarga Tian dan Pei sudah disepakati. Ditambah lagi ini ulang tahun Nona Tian, dan sekarang ada drama seperti ini. Bagaimana kalau kita beritahu kakek Pei? Wei, dulu aku tidak menyadari kalau kau begitu jahat. Kak Pei Hon, kau tidak suka? Saka. Terutama saat diranjang, aku lebih suka.
Kenapa? Telepon Xiao Lai tidak bisa dihubungi. Tuan PI, ada perintah? Bai Xing, segera matikan semua kamera pengawas di Hotel Fanxing. Dalam 3 menit, beritahu aku lokasi Jiang Lai. Dan dalam waktu ini, jangan biarkan siapapun mengakses rekaman kamera. Ternyata Huyong masih ada gunanya. Dibandingkan Wang Qian, Aku lebih menyukai tubuhmu. Sudah kubilang, kau hanya pantas jadi mainanku. Yang akan kenakahi hanyalah Pei Jingxing. Keluarga Wang setengah bangsawan, cocok dengan keluargamu yang tidak jelas. Sudah lebih dari cukup. bulan depan aku akan menikah. Kesempatan berduaan akan semakin sedikit. Bagaimana kalau sekali lagi? Ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Saat pesta ulang tahunku nanti, bantulah aku menangani seorang wanita. Nona, kau mau membunuhku? Kalau Wang Qian tahu, pernikahanku ini jadi atau tidak? Nanti kau bilang saja, wanita itu yang menggoda. Bilang saja kau beli obat. Sudah selesai. Wang Qian sangat menyukaimu. Pasti akan percaya. Sudahlah. Nanti aku akan transfer 10 juta ke rekening pribadimu. Ada APA? Pengawal bilang ada orang berkelahi di 203. Huyong, apa yang kamu lakukan? Calon menantu keluarga Wang yang belum resmi ini, ternyata punya kebiasaan seperti ini. Ini karena mabuk. Ini karena mabuk, mengira gantungan baju adalah wanita. Bukan rencana untuk menangkap basah di depan umum. Jiang Lai dan Huyong? Kenapa hanya Huyong sendirian? Sepertinya peri kecil itu berhasil kabur lagi. Bodoh, cepat sadar. Kenapa hanya Huyong sendirian? Jiang Lai lari kemana? Bukannya kamu pergi ke toilet? Kenapa memeluk gantungan? Apa yang aku lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah aku baru saja masuk pintu 203? Itu si imut. Pak Pei menemukan istri. Di mana? Aku tahu di mana Jiang Lai. Kamu tahu? Dia butuh kamu sekarang. Ikut aku. Aku tanya kamu, kamu tuli. Kian, jangan buru-buru, pasti ada kesalahpahaman di sini. Huyong sangat mencintaimu, pasti ada orang yang iri kamu punya suami yang baik. Sengaja membuatmu malu di pesta ulang tahunku. Huyong, si Pat jelaskan pada Chen. Apa ada orang yang sengaja menjebakmu? Jangan takut, kami semua bisa menjadi saksi. Aku kasih kamu kesempatan lagi, apa yang sebenarnya terjadi? Begini, 1 jam yang lalu, aku dengar. Ada orang di dalam? Tolong aku tidak enak badan. Kalau begitu aku panggilkan dokter. Jangan pergi, tolong aku. Apa yang kamu lakukan? Aku punya tunangan. Jangan bergerak, mari kita bersenang-senang. Apa yang kamu ketahui benar? Benarkah si imut Jiang Lai yang memberi obat? Obat itu sebenarnya aku minum sendiri untuk bersenang-senang. Tidak menyangka si imut itu bisa kabur. Lagi pula sekarang ada Tian Yunyun yang mendukungku. Nanti si imut itu juga tidak bisa membuktikan apa-apa. Sayang, percayalah padaku, aku tidak pernah mengkhianatimu. Aku juga tidak membiarkan wanita itu berhasil. Aku bersumpah, jika aku berbohong, biarkan aku disambar petir. Aku tahu sayang, aku percaya padamu. Ternyata wanita di samping Pak Pei. Yang menggoda Huyong, sekaligus membuat marah keluarga Pei. Tian, Dan Wang. Wanita ini akan menghadapi masalah besar. Hari ini semua yang hadir adalah tamu Tian Yunyun. Kalau ada yang berani menyentuh tamuku, aku akan membuatnya menyesal dilahirkan ke dunia ini. Kian, jangan khawatir, aku sudah menyuruh orang untuk mencarinya. Aku pasti akan menangkap peri yang merayu tunanganmu itu, dan memaksanya untuk bersujud meminta maaf padamu. Dia ada di dalam menunggumu. Hanya karena kau teman Jiang Lai. Aku baru mau memaafkanmu. Tapi kalau aku tahu kau menyentuh Jiang Lai, Aku sadar. semoga saja. Paman. Jingxing. Sayangnya aku tidak membawa penawarnya. Ayo bangun. Kau mau membawaku kemana? Aku akan membawamu mencari Pei Jingxing. Xiao Lai, Xiao Lai.
Jiang Lai. Ternyata benar dia keracunan. Keluarga Tian benar-benar keterlaluan. Paman, aku datang, aku sangat tidak nyaman. Jangan takut, sekarang aku akan membawamu ke rumah sakit untuk menetralkan racun. Paman, tolong aku. Sekarang aku akan membawamu ke mobil, ya? Tahan sebentar, sayang. Aku sangat tidak nyaman. Suami, aku ingin sekarang. Halo, Baising. Rekaman pengawasannya sudah dapat? Lapor, Tuan Pei. Saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Baik, kali ini aku akan membuat keluarga Tian tahu. Akibatnya melanggar batasanku. Oh ya, Tuan Pei. Setengah jam yang lalu. Pei Shao menghubungi kakek Pei. Sekarang kakek Pei juga sedang menuju hotel Fansing. Oh, begitu rupanya. Tampaknya kejadian kali ini juga tidak lepas dari Pei Sun. Tuan Pei, apakah Anda akan bertindak sekarang? Tidak perlu buru-buru, biarkan dia bertahan sebentar. Ayo, sayang, aku akan membawamu membalas dendam. Kalian bilang wanita di samping Jingsing itu merayu menantu keluarga Wang? Tuan PI, saya menghormati keluarga PI sebagai keluarga terbesar di Yunjing. Tetapi Anda sebaiknya memeriksa orang di sekitar Anda. Wanita Zhang Lai ITU, berani beraninya merayu Chen Gengku. Bisa jadi dia menggunakan cara apapun untuk mendekati Tuan PI. Tuan PI, kalau Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya pada tunanganku. Benarkah? Ya, Tuan Pei. Di hadapanmu, mana berani kami berbohong? Kakek PI, situasinya sudah kau lihat sendiri. Jiang Lai di pesta ulang tahunku. Bisa merayu pria, peri licik seperti ini. Jangan biarkan dia tinggal di dekat Jingsing. Bahkan tinggal di Yunjing pun akan jadi bencana. Wei, kamu adalah adik kandung Zhang Lai. Kamu yang paling tahu sifat aslinya. Cepat beritahu kakek, apakah dia benar seperti itu? Jangan takut, ketahuan yang sebenarnya. Dia tidak akan berani berbuat APA padamu. Kakek PI dan kami semua akan membelamu. Sebenarnya kakakku dulu tidak seperti ini. Sejak pergi ke luar negeri, baru. Sekumpulan sampah. Sudah setengah jam. Tapi belum juga menemukannya. Jingsing pergi kemana lagi? Jangan cari lagi. Aku di sini. Peri ini ternyata lari lagi mencari Jingsing. Serigala betina. Berani-beraninya melihat pacarku. Aku akan menghajar kamu. Tuan PI, mungkin kau belum tahu, peri ini diam-diam merayu pacarku, memberimu tanduk. Aku tahu betul bagaimana orangku. Jingsing, kenapa kau masih membelainya? Wanita jahat ini. Diam. Jingsing tidak pernah sikjamani padaku. Dia bahkan demi wanita ini. Zhang Lai. Aku kira kau gadis baik yang penyayang. Tak kusangka kau berani melakukan hal seperti ini. Tua Pei, apa maksud perkataanmu? Masih pura-pura. Kau merayu pacarku. Memberinya obat, semua orang sudah tahu. Begitukah kau bicara pada tunanganmu? Aku salah? Aku ingin membantumu. Tapi kau malah berniat jahat padaku. Kalau begitu, katakan, apa yang kucari darimu? Aku yakin semua yang hadir di sini bisa melihat dengan jelas. Tuan Pei adalah orang terkaya di Yunjing, selalu menduduki peringkat teratas pria yang paling ingin dinikahi wanita Yunjing. Baik wajah maupun tubuh, semuanya yang terbaik di antara pria. Sedangkan kamu, Tuan Hu, aku baru tahu namamu hari ini. Kamu selalu bergantung pada keluarga Wang, hampir menjadi menantu mereka. Kekayaanmu hanya ratusan ribu, wajah maupun tubuh. Semuanya kalah dari Tuan Pei. Aku ingin bertanya, apa yang kucari darinya? Kamu. Meskipun kau menghina Huyong di depan umum seperti ini, tapi tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa kamu menggoda Huyong. Lajupila, bukankah ini bisa membuktikan? Kamu adalah si manis yang tidak bisa menolak siapapun, yaitu Nona Tian. Sekarang adalah masyarakat hukum, memfitnah sembarangan. Aku bisa melaporkanmu. Kita semua melihat bagaimana Huyong dibiasa olehmu. Menggoda suami orang. Wang Qian bahkan bisa melaporkanmu. Rekaman kamera sudah kuhancurkan melalui orangku. Berani-beraninya kamu mengancamku, lihat dulu kemampuanmu. Kamu harus tahu, keluarga Pei tidak akan membiarkan wanita beraklak buruk masuk ke keluarga. TAPI. Mengingat dulu kedua keluarga, kita punya perjanjian nikah. Begini saja. Nona Jiang, ini ada 10 juta. Pak Pei, maksudmu apa? Maksud APA? Maksudnya ambil uang ini dan pergi, jauhi Jingsing. Nah, baru benar.
Biar Jingsing melihat wajah aslimu yang matre. Kamu. APA? Keren? Dasar wanita seraka. Berani-beraninya kamu memukulku. Ya memang kamu yang kupukul. Berani memukul anakku? AO. Buka pakaian wanita ini. Suruh dia berlutut minta maaf pada anakku. Siapa yang berani? Jingsing, kenapa kamu masih membela wanita ini? Jiang Lai adalah istriku. Siapa yang berani menyentuhnya? Berarti melawanku, Hei Jingsing. Istri? Dia sudah menikah dengan Tuan Pei? Kapan? Jingsing, kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Jiang Lai adalah istriku. Kami sudah menikah. Paman, Tidak mungkin. Keterlaluan. Tidak apa. Sudah kukatakan, tidak akan membiarkanmu terluka lagi. paman. Wanita. Jingsing, kenapa? Wanita ini, dia selingkuh di belakangmu. Memberimu tanduk. Tidak apa, anak muda sekarang biasa nikah kilat. Lagian bisa cerai. Benarkan, Pak Pei? Jingsing. Aku tak pernah bicara kasar padamu, tapi sekarang. Dengarkan nasihatku. Sirai dari Jiang Lai. Jangan pikir panjang. Aku cinta Jiang Lai, mustahil aku cerai darinya. Dia selingkuh di belakangmu, memberi tanduk hijau. Pak Pei, aku tahu Anda tak suka padaku sebelumnya. Tapi tolong beri aku kesempatan jelaskan. Jelaskan apa? Bukti kosong kau tak merayu Huyong? Kalau tak merayu, kenapa kau lari? Benar, aku bisa buktikan. Aku beri kau satu kesempatan. Tenang saja. Kalau tak bisa buktikan, aku akan pergi dari paman. Dan meninggalkan Yun Cheng. Percaya diri sekali, pasti ada sesuatu. Tidak, mustahil. Pasti cuma gertak sambal. Tuan Hu, aku tanya sekali lagi, kau yakin? Waktu itu aku yang bawa kau ke kamar 203? Ya. Baik, mari kita lihat rekaman CCTV kamar 203. Mustahil, ITU palsu. Dari mana kau tahu itu palsu? Karena CCTV kamar 203 sudah kuhancur. Benar, memang tak ada rekaman kamar 203. Tapi aku punya sesuatu yang pasti membuat Nona Wang Qian tertarik. Dibanding Wang Qian. Aku lebih suka tubuhmu. Di pesta ulang tahunku, bantu carikan wanita untukku. Nona, mau bunuh aku? Kalau Wang Qian tahu, pernikahanku batal. Bilang saja wanita itu yang merayumu. Dan dia yang kasih obat, selesai. Wang Qian sangat mencintai. Dia pasti perkaya. Tian Yun Yun. Huyong, pasangan brengsek. Kubunuh kalian. Dasar bejat. Tak bisa kendalikan nafsu. Parasite. Makan dan tinggal gratis. Tidak, you can bet it too. Aku tak rela. Tian Yun Yun. Ya, Tian Yun Yun. Dia yang merayuku dulu. Omong kosong. Aku tak pernah. Jingsing, percayalah. Video ini palsu. Berani khianati aku? Kubuat kau tak punya keturunan. Dan kau penjahat. Kukira kau temanku. Diam-diam main dengan pacarku? Brengsek. Benar-benar pria brengsek dan wanita murahan. Bagaimana? Penjelasan dalam video ini cukup jelas. Selamat ulang tahun. Suka dengan hadiah ini? Kamu jahat. Semua sudah terungkap, masih mau bicara apa lagi? Jingsing, meskipun dia tidak melakukan hal ini. Tapi dia memang si manis ini. Jiang Lai di malam pertama pulang ke negara. Langsung menginap dengan pria tidak jelas. Ini fotonya. Bahkan jika tahu aku yang melakukannya, lalu apa? Tidak bisa mendapatkan Pei Jingsing. Aku akan menyeretmu ke dalam masalah. Jingsing. Lihat, Jiang Lai itu si manis. Dia punya kamu saja tidak cukup. Aku takut kamu tertipu olehnya. Asal aku temukan pria itu, aku bisa. Tidak usah cari. Pria tidak jelas yang kamu maksud, itu aku, Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Tian Yun Yun. Masih ingat waktu kamu memberiku obat itu?
Ayo Direktur Yang, kerjasama yang menyenangkan. Nona Tian sudah membuat Master Pei meminumnya. Tolong antar dia ke hotel, jangan sampai dia kabur. Dia sudah tahu aku yang memberinya obat. Lalu kenapa sebelumnya dia tidak membongkarku? Aku malah harus berterima kasih padamu, berkat obatmu Nona Tian. Aku bisa bersama paman dengan wajar. Kamu jahat. Yun Yun. Kamu, Master Pei, bagaimanapun juga, tidak bisa demi seorang wanita. Hancurkan persahabatan dua keluarga kita selama bertahun-tahun. Sudah memberi kesempatan pada keluarga Tian, tapi kalian tidak memanfaatkannya. Sejak Tian Yunyun memberiku obat itu, dia seharusnya sudah mati. Master Pei, kita baru saja bekerja sama proyek 100 juta. Kalau begini, kamu harus ganti rugi 1 miliar pada kami. Pikirkan baik-baik. Hanya 1 miliar. Tapi tadi kamu mengancamku ya? Bai Xing. Ini bukti keluarga Tian bergaul dengan oknum tidak bermoral. Bukti korupsi dan suap. Menurutmu setelah aku bocorkan ini, mereka akan memilih menyelamatkanmu atau menyelamatkan diri sendiri? Lao Pei, lihat persahabatan kita selama bertahun-tahun. Tolong katakan sesuatu. Sekarang kepala keluarga Pei adalah Jingxing. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jingxing, aku salah. Aku tidak akan seperti ini lagi. Kamu benar-benar wanita jahat. Bawa mereka semua keluar. Sekumpulan orang tak berguna, gagal lagi. Jiang, hari ini aku salah paham padamu. Kakek Pei. Tidak apa-apa, sekarang salah paham sudah teratasi. Ambil ini. Kakek tidak bisa. Kakek. Kakek, ini. Ini pusaka keluarga Pei. Kakek tidak bisa memberikannya padanya. Ini peninggalan almarhum nenek. Kakek, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Kamu dan Jingxing sudah menikah secara resmi. Tentu saja bisa diberikan padamu, ambil saja. Kalau begitu terima kasih kakek, aku akan menjaganya dengan baik. Sudah, Bai Xing. Bantu aku kembali beristirahat. Sayalan. Berhenti. Mau apa lagi? Adikku yang baik, bagaimana mungkin aku merupakan kamu yang membantu ini? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak apa-apa. Kalau kamu lupa, aku tidak keberatan membantumu mengingat perlahan. HMPH, kamu pikir kamu siapa? Dilihat dari hubungan keluarga, kamu harus memanggilku bibi kecil. Kalau kamu masih berani tidak menghormatiku, aku tidak keberatan membuatmu belajar dari awal lagi. Orang besar. Jangan kira karena si tua bangka itu menerimamu. Aku tidak berani berbuat apa-apa padamu. Pei Sun, Paman kecil, lepaskan aku. Jiang Lai adalah bibimu. Kalau kamu tidak tahu bagaimana menghormati, aku bisa mengajarmu lagi atas nama orang tuamu. Minta maaf padanya. Maafkan aku. Apa katamu? Aku tidak mendengar. Aku bilang maafkan aku, bibi kecil. Baiklah, kalian pergi saja. Tadi malam bermain sampai larut, jenggot sudah mulai tumbuh. Pantasan menjadi pria yang paling ingin dinikahi wanita di kota Yun. Bahkan saat tidur pun terlihat tampan. Aku memutuskan, aku akan melukis potret paman kecil. Tidak akan dijual,
simpan saja di rumah untuk dinikmati. Pagi-pagi sudah nakal? Tadi malam belum capek ya? Paman kecil, sejak kapan kamu bangun? Saat kamu menyentuhku. Aduh, selalu saja menggangguku. Sayang, lapar tidak? Kamu lapar? Aku akan masak untukmu. Nenek mengajariku masakan spesial. Istri, kamu tidur saja, biar aku yang urus. Aduh, gak apa-apa. Kamu jarang libur, biar aku yang masak. Sebenarnya, aku bisa memakanmu juga. Jahat banget sih. Kalau gitu cepat masak, aku mau makan iga asam manis. Dan daging goreng tepung. Siap, Nyonya. Yakin tidak perlu aku antar? Tidak perlu, aku bukan anak kecil lagi. Lagi pula cuma mengantar makanan untuk nenek, nanti aku cepat kembali. Hati-hati, jaga komunikasi. Pergilah. Tuan PI, ada masalah, tim keamanan tidak bisa menahan Nona Tian. Dia mengomel ingin balas dendam pada Nyonya. Lalu lari membawa pisau. Nek, minum yang banyak, baik untuk kesehatan. Nenek sudah tua, sebaik apapun bisa. Nek. Jangan bilang begitu, nenek pasti panjang umur. Sekarang nenek hanya berharap cepat punya cicit. Nek, ngomong apa sih? Aku lihat kamu dan Jingsing. Sudah cocok. Saatnya memikirkan hal penting seumur hidup. Nek, kamu tidak perlu khawatir. Akan tiba saatnya. Aku cuci kotak makan dulu. Nek, cepat tiduran. Saatnya memberitahu rahasiaku pada paman. Tapi apakah paman akan membenciku? Nek, di luar hujan. Jiang Lai, kamu menyiksaku. Lepaskan nenekku. Jangan mendekat, jika kamu bergerak lagi. Aku akan menikamnya. Aku tidak mendekat. Katakan saja apa yang kamu mau. Meisuk! Apa yang kamu lakukan? Jiang Lai, aku beri dua pilihan. Pertama, aku sudah tidak bisa kabur. Aku akan bawa nenek ini mati bersamaku. Kedua, dua gelandangan ini belum pernah menyentuh wanita. Bagaimana kalau kamu beramal, biarkan mereka main sekali. Aku akan lepaskan nenek ini. Bagaimana? Tidak bisa, Xiao Lai. Pergi saja, jangan pedulikan aku. Jangan pedulikan aku. Orang tua bangka yang berisik. Kamu. Aku hanya memberimu waktu 1 menit. Setelah 1 menit, aku akan menusukkan pisau ini ke jantung nenek tua itu. Bagaimana ini? Pisau Tian Yunyun terlalu dekat dengan nenek. Aku tidak bisa mencapainya dengan cepat, kecuali aku pilih opsi 2. Cepat sana, buat dia senang. Jangan malu-malu, kakak akan bantu kamu lepas baju. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah tahu. Di depan Pei Jingsing, kamu berpura-pura suci, tapi diam-diam. Kamu hanya gadis murahan. Tenang saja, aku akan mengirim video kamu bermesraan dengan dua gelandangan ini. Pei Jingsing. Aku ingin dia tahu, memilih kamu adalah keputusan terburuk yang pernah dia buat. 3, 2, 1. Syukurlah nenek tidak apa-apa. Sayang, kamu benar-benar gadis yang tidak menepati janji. Aku bisa memaafkanmu untuk racun dan fitnah sebelumnya. Tapi satu hal yang tidak bisa aku toleransi, mencoba menyakiti keluargaku. Dua sampah, cepat bertindak. Siapa suruh kamu bergerak? Aku akan membuatmu mati dengan sengsara. Kamu pikir kamu masih nona keluarga Tian yang sombong? Aku mati. Aku mati pun akan mengajakmu bersama.
Jingxing, tolong aku. Dia ingin membunuhku. Wanita bodoh yang hina. Kamu benar-benar pikir Pei Jingxing akan datang menyelamatkanmu? Kepalaku sakit, tidak ada tenaga sama sekali. Tapi wajahmu memang sangat memikat. Aku penasaran, apakah wajahmu saat tercekik akan sama memesonanya? Kamu pikir aku akan membiarkanmu mati dengan mudah? Aku akan membuatmu mati dalam siksaan dan kepedihan. Dua sampah, cepat bertindak. Aku berikan dia untuk kalian. Ini wanita yang pernah dimainkan oleh Tuan Pei, hari-hari. Jangan sampai langsung membunuhnya. Pei Jingxing, aku sangat menantikan ekspresimu saat melihat wanita yang kamu cintai dipermainkan orang lain. Ekspresi seperti apa itu? Berhenti. Potong tangan dan kaki dua sampah ini. Jingxing, aku. Tuan Pei, semua ini dia yang menyuruh kami lakukan. Bukan aku, mereka memfitnah aku, Jingxing. Baiklah, aku kasih kalian satu kesempatan. Bagaimana dia menyuruh kalian memperlakukan Jiang Lai? Begitu juga kalian perlakukan dia. Jingxing, aku salah. Pergi. Aku mohon maafkan aku, Jingxing. Ayo. Sayap. Baising, jangan lupakan videonya. Sayap. Setelah selesai, kirim video ini gratis. Ke reporter di kota Yun, dan juga cari dokter terbaik untuk merawat Nyonya Wen. Dua sampah ini mengincar tubuh Jiang Lai. Cungkil mata mereka untukku. Nyonya dan Tuan meninggal terlalu mencurigakan. Katanya dibunuh oleh keluarga besar di kota Mo. Jangan percaya kabar burung, pelan-pelan, jangan sampai didengar Tuan Muda. Hari ini ulang tahun Tuan Muda, kok bisa begini? Tuan Muda terlalu kasihan. Ini semua salah paman, karena aku, orang tuamu. Jingxing. Aku akan menebusnya. Sekarang aku umumkan ke keluarga. Kamu adalah kepala keluarga Pei selanjutnya. Kakak, sebentar lagi hujan. Kamu bisa sakit kalau kehujanan. Bagaimana? Tuan Pei, kepala Nyonya terbentur benda keras. Mungkin menyebabkan amnesia sementara. Amnesia? Hanya sementara. Bagaimana cara menyembuhkannya? Tuan Pei, Anda perlu meluangkan waktu untuk menemani Nyonya. Saya takkan kenangan-kenangan masa lalu. Berapa lama ini butuh waktu? Cepat 2-3 hari, lambat bisa bertahun-tahun. Baik, terima kasih. Xiao Lai. Aku susah payah menemukanmu. Tak akan kubiarkan kau melupakanku dengan mudah. Meski kau lupa, aku akan membuatmu ingat. Sayang, kamu bangun. Kenapa memukulku, sayang? Diam, dasar kurang ajar. Berani-beraninya memanggilku sayang. Awasku buat kau tidak punya keturunan. Aku di mana? Benar juga, dia amnesia. Mau kemana? Minggir. Lepaskan, aku akan membunuhmu. Kamu mau membunuh suamimu sendiri ya? Sudahlah sayang. Aku salah, gak apa-apa. Berani-beraninya menggoda nona ini, tendangan ini masih murah buatmu. Mana ada menggoda, kita kan sudah menikah. Hal yang lebih intim pun sudah kita lakukan. Diam, mesum. Istri apa? Aku bukan istrimu. Aku sama sekali tidak ingat pernah menikah denganmu. Kalau masih berani ngomong sembarangan, percaya tidak percaya. Baiklah. Tunggu aku. Lihat ini. Ini benar-benar nyata. Orang di foto ini memang aku, tapi kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Sayang, kamu kenapa? Tuan Pei, Anda mencari saya? Segera kirim orang ke Gunung Yuling. Cari ramuan ajaib bernama Ice Blue Spirit Grass. Sayap, bagaimana persiapan urusan keluarga Tian? Lapor Tuan Pei. Video Tian Yunyun sudah tersebar. Sekarang menduduki peringkat pertama trending. Salam keluarga Tian juga runtuh. Semua pejabat yang berhubungan dengan keluarga Tian menjauhi mereka. Setelah bangkrut, Tian Yunyun menjadi gila. Tian Xiaoxiong mati di penjara. Bagus. Beli semua lukisan bagus yang ada di pasaran. Beli semuanya. Baik.
Kemampuan melukis Xiao Lai sangat luar biasa. Tahun-tahun di luar negeri. Pasti dia menghidupi diri dengan menjual lukisan. Saat dia bangun dan melihat lukisan yang kubeli, mungkin bisa mengingat sesuatu. Kak, kamu kenapa beberapa hari ini sama sekali tidak bisa dihubungi? Kapan kamu pulang? Kenalan Jiang Lai? Dia mau pulang kemana? Halo. Kak, kamu dengar? Jiang Lai sedang istirahat. Ada perlu apa? Kak, kamu sebenarnya memaksa kakakmu itu. Dengar ya, kakakku bukan untuk orang sepertimu. Panggungnya ada di kotamu, dia pasti akan kembali. Jiang Lai mau kembali ke kotamu? Panggung apa? Aku tahu masih banyak rahasia dalam dirimu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kakek, coba minum teh ginseng 1000 tahun ini. Ini Arla. Yang dikirim kakak Peisun. Baru saja dipetik dari Gunung Wangyou untuk kakek. Kalian sudah berusaha. Oh ya, kakek, waktu itu aku bilang. Tentang kerja di perusahaan Pei. Sudah kubilang, belum waktunya. Selama ini kau selalu memihak Pei Jingsing. Sudah cukup, kakek? Kakek harus sadar, aku cucu kandungmu. Akulah yang akan merawat kakek sampai akhir. Dasar anak duraka. Aku belum mati. Kau sudah mau menguburku? Bukan itu maksudku, tapi selama ini. Tidakkah kakek merasa terlalu memihak paman? Kau keluar dulu. Aku perlu bicara dengan Pei Sun. Aku akui, selama ini memang aku memihak Jingsing. TAPI. Itu karena keluarga kita berhutang padanya. Berhutang padanya. Apa maksud kakek? 8 tahun lalu. Kecelakaan yang menimpa orang tua Jingsing, seharusnya orang tuamu. Karena egoisku, aku berusaha agar orang tuanya yang menggantikan. Kupikir itu hal besar. Ternyata ada cerita seperti ini. Kakek tidak salah, menurutku. Ini sudah takdir keluarga Pei Jingsing. Aku heran. Ternyata Pei Jingsing bisa dapat posisi ini. Karena nyawa orang tuanya. Yang Master Pei dan kakek sedang berbicara di dalam. Ada apa? Bicara saja denganku. Sejak kecil, kau selalu dapat apa yang kau mau. Beberapa hal. Jangan terlalu dipermasalahkan. Kenapa? Perusahaan Pei memang milik kita. Akulah ahli warisnya, kakek. Pei Jingsing merebut tunanganku. Dan perusahaan Pei. Sekarang aku hanya ingin posisi kecil, kerja dengan baik di sana. Aku akan membantu paman, membuat perusahaan Pei semakin maju. Itu juga tidak boleh? Kalau begitu, mulai saja sebagai asisten wakil Jingsing. Aku akan bicara dengan Jingsing. Aku ini. Di mana? Aku ingat, sepertinya aku menikah dengan orang ini. Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Aku merasa ada rasa familiar yang aneh padanya. Kakak, apa dia menyakitimu? Jan Gantikat. Aku akan segera pulang untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Apa aku dikurungnya? Sayang, kau sudah bangun. Bagaimana? Ada yang tidak nyaman? Jangan mendekat. Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Minum dulu. Apa dia takut aku kabur? Makanya dia terus-terusan mengawasiku siang dan malam. Tunggu sebentar. Ini adalah lukisan langka yang kusuruh Bai Xing beli dari kolektor di berbagai tempat. Coba lihat, apakah ada yang bisa mengembalikan ingatanmu? Ini lukisan ini. Terasa familiar. Bagaimana? Ingat sesuatu? Aku masih belum paham apa yang sebenarnya diinginkan pria ini. Jangan percaya dia. Tidak apa-apa, aku salah ingat. Kamu ambil kembali. Aku tidak suka. Xiao Lai. Kalau begitu kamu istirahat dulu. Aku akan kembali sebentar lagi. Halo, kakek Pei. Jingxing, sekarang Pei Sun sudah tidak kesal lagi. Menurutku, sudah saatnya dia membantumu menangani beberapa urusan. Tentu saja, kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Tidak masalah, suruh dia datang. Jingsing, anak itu sombong dan belum matang. Aku hanya memberitahunya penyebab kematian orang tuamu. Belum kukatakan padanya, bahwa sebenarnya ayahmulah yang memegang kendali keluarga Pei. Aku khawatir dia tidak bisa menerimanya. Dan melakukan hal bodoh yang tidak bisa diperbaiki. Tidak apa-apa, aku mengerti, kakek. Aku tidak akan memberitahunya. Terima kasih.
Penulis, Lai. Baising, sudah menemukan es biru? Lapor, Tuan PI. Es biru hanya mekar sekali setiap 5 tahun. Kami terlambat. Sudah daik digoreng. Bodoh. Tuan PI, menurut kabar burung, di lelang Limbao Pavilion malam ini, mungkin akan muncul es biru itu, harga awal 50 juta. Bahkan bukan 50 juta. 500 juta pun harus kita dapatkan. Sayap. Oh ya. Bantu aku selidiki seseorang. Silakan, Tuan PI. Seorang pelukis bernama Lai. Kakak, itu kamu? Iya, aku. Siaplah, Kak. Aku hampir mati ketakutan. Jangan beritahu orang ini tentang amnesiaku dulu. Aku kira kakak, dikirang olah banetang, dari keluarga PITU. Sudah kuduga, seharusnya tidak membiarkanmu pulang sendirian. Kakak adalah pelukis termahal di kota Mo. Sekarang bahkan kebebasan pribadi pun tidak ada. Ternyata pernikahanku dengan pria itu memang dipaksa. Aku seorang pelukis, pantas saja lukisan itu terasa sangat familiar. Ada yang bisa ku bantu? Ya, minggu depan di Cloud City akan diadakan pertemuan besar para pelukis. Aku bahkan belum sempat bertanya apakah kamu mau ikut. Tapi ternyata, panitia menyebutkan namamu sebagai salah satu pelukis yang diundang. Jadi, kemungkinan besar terkait dengan pencuri yang mencuri beberapa lukisanmu dulu. Kakak, aku Jiang Wei. Kakak, akhirnya aku bertemu denganmu. Kamu baik-baik saja? Enak ITU, Pei Jingxing. Tidak memukulmu, kan? Kamu. Benar saja hilang ingatan, Nona Jiang. Yang Master Pei dan kakek sedang berdiskusi di dalam. Kalau ada apa-apa, bicara saja denganku. Ku dengar istri Tuan Pei terbentur kepalanya. Hingga hilang semua ingatannya. Kakak, aku adikmu, Jiang Wei. Masa sampai aku saja kamu lupa? Adik? Ya, lihat, betapa miripnya kita. Mirip. Kak, it was ITU, Pei Jingxing. Hari ini tidak memukulmu, kan? Sayang, aku salah. Pukul aku. Tapi dia tidak terlihat seperti akan memukuliku. Kakak, kamu ditipunya. Dia munafik. Dia sering melakukan KDRT terhadapmu. Kamu hilang ingatan. Karena dipukulinya. Sakit sekali. Aku bawa kamu pergi. Jadi kalau Pei Jingxing pulang, kita tidak bisa kabur. Ayo, aku antar kamu pulang. Saya mobil. Sayap. Tuan PI, jangan khawatir. Bunga ini kan harganya 50 juta untuk Anda. Nilainya sudah segitu, jangan terlalu cemas. Lagi pula tabib itu bilang, asal ada bunga ini, pasti bisa menyembuhkan istri Anda. Bawa mobilnya ke sini. Aku ingin cepat bertemu Jiang Lai. Mobilnya hampir sampai. Tuan Pei, berhantaran ini. Baru kali ini saya melihat Anda. Sangat serius dengan seorang wanita. Hanya dia satu-satunya yang layak untuk kuseriusi. Pak Pei. Nyonya hilang. Cari dia. Bawa orang yang membawanya pergi, siapapun itu. Kulit seluruh keluarga akan dikupas dan diberikan kepada anjing. Ya. Kakak, nanti akan hujan. Kalau kehujanan, kamu bisa masuk angin. Pergi. Ibu bilang, anak laki-laki yang kehujanan tidak akan tumbuh tinggi. Kalau tidak tinggi, kamu tidak akan bisa dapat istri. Aku perlu dikasihani oleh anak kecil seperti kamu. Cari ibumu saja. Jangan ganggu aku. Maaf, Kak. Tadi aku tidak seharusnya marah padamu. Ayo, aku antar kamu pulang. Aku tidak punya rumah. Di mana ibumu? Ibuku sudah pergi ke surga. Ibumu juga sudah meninggal? I need confirmation. Ibuku bilang, mereka berubah menjadi bintang di langit, menjaga orang yang mereka cintai di bumi. Maaf.
Bawa aku ke sini untuk apa? Sudah kubilangkan, kakak baikku, aku bawa kamu pulang. Jangan berpikir untuk lari lagi. Kamu yang ikut sendiri. You can begitu? Jadi Pei Jingsing. Sebenarnya nggak pernah makan kekerasan rumah atau buku. Ya, aku dengar kamu kehilangan ingatan. Jadi aku sengaja mencari tahu, ternyata benar. Pak Pei sangat mencintaimu, sangat memanjakanmu. Kamu percaya pada omonganku saja. Hingga berakhir seperti ini. Lici. Kamu jahat. Kamu memanfaatkan kasih sayang Pak Pei. Kamu menghancurkan keluargaku. Setiap hari hidup di bawah tekanan orang lain, siapa yang lisik? Atau kamu yang sombong karena keberuntungan? Kakak, jangan melawan lagi. Di sekitar sini tidak ada orang hidup, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pei Jingsing tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang kamu hanya seorang idiot yang tidak punya otak. Kamu berani mengancamku? Tenang saja. Ditambah lagi arus sungai yang deras ini. Pak Pei tidak akan pernah menemukan jenazahmu seumur hidup. Kakak, jangan salahkan aku. Aku antar kamu pulang. Antar kamu bertemu ibumu yang sudah meninggal. Berhenti. Di mana Jiang Lai? Bos Pei. Jiang Lai mana dia? Katanya. Jaga mereka. Bos PI, Tuan PI, dokter cepat. Pasien mengalami cedera serius di bahu saat tenggelam. Infeksi paru-paru parah, aritmia jantung. Lakukan operasi. Dokter, detak jantung pasien berhenti. Segera lakukan CPR. Jingsing. Ibu. Siapa? Kalau kamu besar nanti tidak bisa dapat istri, aku yang jadi istrimu. Kita janji. Siapa? Dia? Ibu, kamu sudah bangun. Dia di mana? Pei Jingsing di mana? Tuan PI tadi malam terjun ke sungai untuk menyelamatkanmu. Sampai sekarang belum sadar, Ibu. Ibu jangan panik dulu. Tuan Pei pasti akan baik-baik saja. Aku mau mencarinya. Ibu. Pei Jingsing, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Aku tidak mau berhutang budi padamu. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Bukannya kamu bilang mau menikahiku? Pembohong besar. Ibu, ini rumput es biru yang susah payah diberi Tuan Pei. Untukmu. Bisa membantumu memulihkan ingatan. Ibu. Tuan PI kehilangan orang tuanya di usia 22 tahun. Sejak itu, dia selalu menutup hatinya. Sejak kehadiranmu, Aku melihat Tuan PI perlahan berubah. berulang kali menurunkan standarnya untukmu. Ibu. Tuan PI bahkan rela mengorbankan nyawanya untukmu. Masihkah kamu meragukan perasaannya padamu? Aku tahu. Ibu. Ibu, kamu tidak apa? Aku ingat, paman kecil Jingsing cepatlah bangun. Ada banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Ibu. Ibu, kamu sudah 2 hari tidak makan, makanlah sedikit. Ibu. Ibu pasti tidak ingin ketika Tuan PI bangun dan melihatmu. Kurus dan pucat karena kelaparan, kan? Aku sekarang jelek ya? Aduh, sedikit. Aku mau makan. Aku akan atur.
Paman, aku sangat merindukanmu. Kenapa belum bangun? Paman, kamu bangun. Akhirnya kamu bangun. Aku sangat khawatir. Kamu siapa? Kamu. Kamu tidak ingat aku? Apa aku harus ingat kamu? Meskipun kamu cantik. Tuan Pei, Anda sudah bangun. Nyonya, ada apa dengan Anda? Tidak apa-apa, Paman. Aku akan membantumu mengingat perlahan. Kamu harus ingat, aku adalah istrimu, istri yang paling kamu cintai. Bagus, kalian berani bekerja sama menipuku. Jangan pergi. Aku salah, boleh tidak? Mengingat kamu masih sakit, lain kali jangan ganggu aku lagi. Paman, aku sudah ingat semuanya. Dan juga hari hujan itu, kamu bilang akan menikahiku. Paman, ternyata sejak dulu. Kamu sudah berniat jahat padaku. Ini kan saling mencintai. Siapa yang suruh kamu lupa padaku? Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku akan mengadakan pernikahan megah untukmu. Aku akan umumkan ke seluruh dunia. Kamu adalah wanitaku. Jiang Lai, terima kasih mau menikah denganku. Kita sudah melalui dan melewatkan terlalu banyak hal di masa lalu. Kedepannya, aku akan mencintaimu 2 kali lipat. Kamu adalah harta karun yang diberikan Tuhan padaku. Aku akan menjagamu seumur hidup. Mari kita saksikan bersama. Hatiku yang mencintaimu. Tuan Pei. Sisa hidupku, tolong bimbing aku. Kalau kamu besar nanti tidak dapat istri, aku yang jadi istrimu. Ayo kita janji.